Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ibu-ibu PKK sudah gak sabar ya mau pertemuan kelompok. Sayangnya pertemuan kelompok belum diizinkan ya Bu ya, karena masih dalam situasi yang pandemi. Tapi tidak masalah, karena sebentar lagi bantuan PKH tahap 3 tahun 2021 akan cair. Cair kepimen Mbak, paling yo nggone aku yo ora cair-cair, ora cair maning, ora cair maning. Waduh, jangan pesimis gitu dong, Bu. Baiklah, sekarang Fitri jelaskan dulu ya sebentar ya. Kenapa kok bantuan sosial PKH itu cairnya bertahap, bertermin-termin? Kenapa nggak langsung brek begitu, 10 juta KPM langsung cair gitu? Atau kenapa kok bisa ada yang nggak cair? Berikut penjelasannya. Mengapa bantuan PKH belum cair atau jumlahnya tidak sesuai? Paling tidak ada dua alasannya. Yang pertama adalah belum terbitnya SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana Bansos PKH. Jadi tanpa SP2D, dana PKH tidak akan masuk ke bank dan tidak akan masuk ke rekening ibu-ibu semuanya. Tenang saja, SP2D itu akan cair bertermin-termin kok. Jadi yang belum cair di termin 1, berdoa saja semoga bisa lekas cair di termin 2, 3, 4, 5, 6, dan selanjutnya. Masalah selanjutnya adalah mengenai data. Nah, ini yang agak ribet. Karena masalah data itu sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah data nonaktif DTKS. DTKS itu apa lagi? DTKS kepanjangan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Semua data kesejahteraan sosial itu di-ranking istilah kata. Dan kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa tingkatan dari yang paling miskin, rentan miskin, dan hampir miskin. Dari DTKS itu ada beberapa yang bermasalah Masian. Misalnya ada yang NIK ART tidak padan karena misalnya nih dulu membuat KTP-nya pakai calo misalnya, jadi tidak pakai jalur yang legal. Itu bisa menjadikan NIK ataupun NIK nomor induk kependudukan yang ada pada KTP menjadi tidak padan dengan capil. Selanjutnya ada masalah lain juga, yaitu ganda ART. ART itu maksudnya anggota rumah tangga ya. Kalau ibu-ibu masih ingat dulu tahun 2012 itu adalah sistemnya PKH adalah rumah tangga. Kalau sekarang adalah keluarga, jadi harus satu kakak. Kalau dulu yang satu rumah itu meskipun terdiri dari beberapa keluarga bisa masuk semuanya menjadi komponen PKH, tapi sekarang harus satu kakak menjadi satu komponen PKH. Permasalahannya adalah misalnya dulu lansianya tidak satu kakak, kemudian menjadi komponen PKH dan sekarang sudah pisah kakak dan lansianya dapat PKH sendiri sehingga yang dulu belum dikeluarkan yang sekarang menjadi penerima PKH itu menjadi bermasalah hingga akhirnya menyebabkan dua-duanya tidak bisa mendapatkan bansos PKH. Terus kudu piye? Tenang saja, insya Allah seluruh pendamping PKH se-Indonesia sedang berjibaku, berusaha keras, berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk memadankan data dari NIK maupun ART maupun KK dengan capil. Jadi Ibu berdoa saja, tenang saja, insya Allah kalau masalah data, baik ganda ataupun NIK yang tidak valid, kami selaku pendamping PKH dan pemerintah desa setempat juga verifikator desa selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Ibu. Masih ada satu masalah lagi nih Bu, kalau ibu-ibu ngerasa aku tuh kakaknya udah bener, ART-nya udah bener, NIK-nya udah valid, terus kok masih nggak cair? Oh, bisa jadi ada permasalahan pada rekening KPM itu. Karena ada beberapa permasalahan dari rekening itu. Pertama, rekening ditolak oleh KPPN karena terindikasi ganda itu. Bisa jadi ibu dapat 2 kartu. Kartu PKH dapat, kartu BPNT dapat. Itu bisa jadi, tapi diam-diam nggak ngomong nih sama pendampingnya. Jadi pada akhirnya di akhir-akhir ini ketika ketahuan, nah barulah bermasalah. Terus ada lagi nih, ganti pengurus karena pengurusnya udah meninggal dunia, tidak dilaporkan, kemudian
dikonangi ataupun diketahui oleh capil bahwa pengurus itu meninggal dunia, hingga akhirnya dipaksa untuk diganti pengurus dan akhirnya rekening itu diblokir oleh negara. Itu juga bisa jadi permasalahan karena ketika meninggal dunia harus ada pergantian pengurus, dan pergantian pengurus itu butuh waktu untuk mengaktifkan rekening ataupun KKS itu sendiri. Terus kudu piye? Nah, kudu piye-nya itu kalau misalnya ibu diminta untuk memberikan data dukung, berikanlah data dukungnya. Kalau misalnya ibu disuruh memutakhirkan data, misalnya, oke ibu silahkan ke capil untuk memutakhirkan data, saya bantu ya bu ya. Ibu langsung bisa menindaklanjutinya langsung ke capil. Jadi insya Allah Bu, pendamping PKH, pemerintah desa setempat, baik itu verifikator desa maupun TKSK, juga sedang berusaha keras untuk memperbaiki semua data-data Ibu yang masih bermasalah. Sekali lagi, bantuan PKH ini bukan gaji ya Bu, ini adalah bantuan dari pemerintah. Penjelasannya sih masuk akal, tapi yang nggak masuk akal itu loh tonggone inyong juminem kae, padahal yo keluarga baru kae, keluarga anyar, napa PKH yo nembe anyar, tapi yo cair weh, lah inyong wis lawas, yo biasa-biasa nih cair terus wi, iki lho, dek kok bisa-bisanya ora cair. Waduh, sabar, tenang dulu Bu. Baiklah, saya jelaskan ulang ya Bu ya. Simak baik-baik. Intinya, kalau misalnya bantuan PKH-nya belum cair, ada permasalahan di 3 hal. Kalau misalnya tidak di datanya ibu, ya ada di data DTKS. Kalau datanya ibu udah benar, data DTKS udah benar, berarti ada permasalahan di rekening ibu. Insya Allah, di 3 permasalahan itu kita akan mencoba untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk ibu-ibu semuanya. Jadi tenang aja. Oh, ngono toh, Mbak. Berarti saiki kalau ada kelahiran, kalau ada pemutakhiran data, langsung diupdate ya, Mbak ya. Oke deh, oke. Nek ngono ya aku paham. Lah ngono lho diterangke. Ojo meneng we. Lah aku bingung, arep takon sapa? Masa aku harus takon pada rumput yang bergoyang? Lu nggak jawab-jawab. Iya toh, betul toh. Wah, si ibu romantis. Betul sekali, Bu. Kalau misalnya ada apa-apa, langsung tanya sama pendamping PKH ya. Urusan PKH langsung tanya sama pendamping PKH. Urusan BPNT ataupun sembako, langsung bertanya pada TKSK. Jangan terbolak-balik ya. Oke Mbak. Mbak, bantuan PKH ini kurang akeh. Duitku entek pisan. Hayo, bantuan PKH itu bukan gaji loh Bu. Itu adalah bantuan stimulan dari pemerintah untuk mensejahterakan ibu-ibu semuanya. Jadi jangan anggap itu sebagai gaji ya Bu ya. Itu adalah bantuan. Semoga udah paham ya Bu ya. Ingat, corona itu ada. Corona itu bukan bohongan. Tapi jangan pernah takut. Jangan pernah takut berlebihan pada corona. Tetaplah takut pada Allah dan tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jangan lupa selalu pakai masker. Maskernya double ya Bu ya. Yang satu masker untuk medis, yang satu masker kain. Kemana-mana pakai masker, wajib itu. Kemudian sering-sering cuci tangan. Sebelum masuk rumah, cuci tangan dulu di luar. Kalau misalnya nggak bawa hand sanitizer ya, kalau misalnya bawa hand sanitizer, ya udah pakai hand sanitizer aja. Terus jaga jarak. Sementara nggak usah salaman Bu, nggak usah salaman bukan berarti nggak sayang ya Bu ya, tetap sayang. Cuman nggak usah salaman dulu, biar semuanya sehat. Corona ada, tapi yang penting sistem imun kita bisa melawan corona itu sendiri. Yang penting bahagia. Dengan bahagia, insya Allah imun akan terjaga. Dengan bahagia, insya Allah semuanya akan tenang. Bahagia ya Bu ya, tetap senyum, tertawa, dan gembira. Jangan lupa, kalau ada apa-apa, langsung hubungi pendamping PKH. Kalau ada permasalahan PKH ya Bu ya. Kalau ada permasalahan nggak punya uang, jangan hubungi saya. Saya juga bingung nantinya. Oke? Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dimanapun ibu berada. Saya Fitri Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.